Halo semuanya, kita sering banget ya mikirin soal kesehatan, diet, olahraga, dan semacamnya. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir kalau sehat itu ternyata lebih dari sekedar nggak sakit? Dan yang lebih penting lagi, hak untuk sehat secara fisik, mental, bahkan sosial, itu dijamin loh oleh hukum tertinggi di negara kita. Yuk kita bedah sama-sama janji penting ini. Jadi, pertanyaan pertamanya, apa sih sebenarnya arti sehat? Kalau selama ini kita mikirnya sehat itu cuma sebatas nggak demam atau nggak pilek, wah, siap-siap ya. Karena menurut hukum di Indonesia, definisinya ternyata jauh lebih dalam dan jujur aja jauh lebih kuat. Oke, langkah pertama kita bakal coba definisikan ulang apa itu sehat. Kenapa ini penting? Karena untuk ngerti hak kita harus mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih negara kita memandang dan mendefinisikan kesehatan secara resmi, secara hukum? Nah, ini dia landasannya. Diambil langsung dari Undang-Undang Kesehatan kita. Coba deh perhatiin, ada 4 pilar penting di sini. Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini tuh bukan sekedar definisi biasa yang ada di kamus ya. Ini adalah fondasi hukum yang jadi dasar semua hak yang bakal kita omongin setelah ini. Coba kita gali lebih dalam lagi. Sehat itu ternyata nggak cuma soal badan yang bugar, tapi juga soal pikiran yang jernih, batin yang tenang, dan hubungan kita dengan orang lain yang baik-baik aja. Undang-undang kita menegaskan kalau semua elemen ini, seperti yang kita lihat di sini, harus nyatu buat satu tujuan besar, bikin setiap dari kita bisa hidup produktif. Dengan definisi yang seluas ini, kesehatan jadi bukan lagi urusan pribadi semata. Gambar ini nunjukin banget ya, kalau kesehatan itu ibarat akar dari sebuah masyarakat yang produktif. Jadi, ini semacam investasi negara ke warganya, supaya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang, yuk kita bawa obrolan ini ke panggung yang lebih besar. Panggung hak asasi manusia global. Karena ternyata, hak sehat ini adalah sebuah janji yang sifatnya universal. Dan, inilah poin utamanya. Penting banget untuk diingat, kesehatan itu bukan kemewahan, bukan juga bonus. Ini adalah hak asasi manusia yang fundamental. Sama pentingnya kayak hak untuk hidup dan hak untuk bebas. Percaya atau enggak, janji soal hak kesehatan ini udah ada sejak tahun 1948 loh. Tepatnya, pas Deklarasi Universal HAM pertama kali diakui. Dan kalau kita lihat lini masanya, janji yang tadinya cuma di atas kertas itu sekarang diwujudkan lewat gerakan global seperti Universal Health Coverage. Tujuannya satu, mengubah janji itu jadi kenyataan buat semua orang dimanapun mereka berada. Coba kita resapi sejenak kekuatan kalimat ini. Ini bukan sekedar teks hukum biasa loh. Ini adalah janji dari seluruh dunia untuk setiap individu. Keren kan? Intinya simple, martabat kita sebagai manusia itu nggak bisa dipisahkan dari kesehatan kita. Nah, janji global yang tadi itu nggak berhenti di situ aja. Janji itu mendarat di rumah kita sendiri, di Indonesia. Sekarang, mari kita lihat gimana Indonesia mengambil janji tersebut dan menjadikannya komitmen resmi buat kita semua, warganya. Ini dia buktinya. Langsung dari UUD 1945, hukum tertinggi kita. Ada 2 kata kunci yang paling penting di sini. Negara bertanggung jawab. Ini bukan cuma saran atau himbauan ya. Ini adalah perintah. Sebuah kewajiban konstitusional yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Visual ini benar-benar menangkap esensinya dengan sempurna ya. Janji untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi setiap warga negara ini bukan cuma catatan kecil, tapi udah tertanam di jantung konstitusi kita. Dan janji di konstitusi itu nggak berdiri sendiri. Janji itu diperkuat lagi sama lapisan-lapisan hukum lainnya, seperti yang bisa kita lihat di tabel ini. Mulai dari UU Kesehatan yang menjamin akses yang setara, sampai UU HAM yang melindungi kelompok rentan. Coba bayangkan ini seperti jaring pengaman hukum yang saling terkait, yang dirancang khusus untuk melindungi kesehatan kita semua. Oke, kita udah lihat dasar hukumnya dari level global sampai nasional. Sekarang, bagian yang paling penting, apa artinya semua ini buat Anda secara pribadi? Yuk kita ubah semua teori hukum ini jadi kekuatan yang bisa kita pakai. Jadi, yuk kita buat ini jadi lebih praktis. Apa aja sih hak-hak konkret yang bisa kita pegang? Hak-hak apa yang kalau memang diperlukan, bisa kita tuntut pemenuhannya? Nah, ini dia 4 kekuatan utama Anda yang dijamin oleh undang-undang. Pertama, hak atas akses yang setara. Kedua, hak dapat pelayanan yang aman dan bermutu. Ketiga, dan ini penting banget, hak untuk ikut menentukan perawatan buat diri sendiri. Dan keempat, hak untuk dapat informasi yang jelas. Coba deh ingat-ingat 4 pilar ini, karena inilah kekuatan Anda sebagai pasien dan juga sebagai warga negara. Jadi setiap kali Anda melihat kartu kesehatan, entah itu BPJS atau asuransi lainnya, ingatlah ini.
Akses ke dokter, ke rumah sakit, atau ke puskesmas itu bukan sebuah kemewahan atau belas kasihan. Itu adalah hak fundamental Anda yang dilindungi oleh hukum. Dan mungkin ini yang paling memberdayakan dari semuanya. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Anda punya hak penuh untuk dapat penjelasan yang jujur dan lengkap soal kondisi Anda, pilihan perawatannya, dan apa aja risikonya. Ingat, pengetahuan itu adalah kekuatan. Dan dalam hal kesehatan, hukum ada di pihak Anda untuk memastikan Anda mendapatkan pengetahuan itu. Jadi kesimpulannya begini, sekarang Anda tahu apa saja hak-hak Anda. Ini bukan lagi sekedar teks hukum yang rumit, tapi alat yang bisa Anda gunakan. Mengetahui hak ini adalah langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah tugas kita bersama. Gimana caranya kita memastikan janji di atas kertas ini benar-benar jadi kenyataan di seluruh layanan kesehatan di Indonesia? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.